agar kedamaian bisa kembali. Di langit senja, awan berarak lambat, seolah menjadi saksi bahwa takdir dua saudari itu akan segera bertemu lagi antara cinta dan kebencian yang belum terselesaikan. Hari itu, hutan menjadi saksi pertemuan dua darah kerajaan yang lama terpisah. Purbasari berdiri anggun di tepi kolam, mengenakan kain sederhana, tapi wajahnya bercahaya seperti rembulan. Purbararang datang dengan langkah angkuh, disertai dayang-dayang dan aroma wewangian istana. Tatapan mereka bertemu, sekejap hening, lalu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat saling bertarung. Purbasari tersenyum lembut, tapi Purbararang membalas dengan pandangan dingin. "Adikku, tampaknya pengasingan tidak membuatmu menderita," sindir Purbararang. Purbasari hanya menjawab lirih, "Aku tidak membenci siapapun, Kak." Suara itu justru membuat hati Purbararang bergetar, namun ia cepat menepis perasaan itu. Di balik pepohonan, Lutung Kasarung mengawasi dengan mata cemas, siap melindungi sang putri kapanpun bahaya datang. Pertemuan itu bukan sekadar reuni, tapi awal dari ujian terakhir bagi hati manusia. Purbararang tak ingin mengakui kebaikan adiknya begitu saja. Ia menantang Purbasari dalam berbagai hal, kecantikan, kebijaksanaan, bahkan kesetiaan. "Jika kau benar-benar pilihan dewa, buktikan bahwa makhluk kesayanganmu itu pantas bersanding denganmu," katanya sambil menatap Lutung Kasarung dengan sinis. Semua tertawa, mengira seekor lutung tak akan berarti apa-apa. Tapi Purbasari menatap sahabatnya dengan mata penuh kasih. "Bagiku," katanya lembut, "ia jauh lebih berharga dari manusia manapun." Suasana hening sejenak, lalu tanah bergetar perlahan. Lutung Kasarung menatap langit dan cahaya putih turun dari awan. Dalam sekejap, tubuhnya berubah, bulu hitam lenyap, digantikan sosok tampan bercahaya. Semua terperanjat, Purbararang mundur ketakutan. Purbasari meneteskan air mata bahagia. Ia tahu kini, sahabat yang selama ini menemaninya bukan sekadar makhluk biasa, melainkan dewa yang memilih untuk mencintai manusia dengan tulus. Cahaya putih menyelimuti seluruh hutan, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Saat kilau itu meredup, berdirilah seorang pria tampan dengan sorot mata teduh dan aura suci. Dialah Sang Hyang Guruminda, dewa yang turun ke bumi menebus kesalahan dan menuntun jiwa murni bernama Purbasari. Semua yang hadir terdiam, tak percaya bahwa lutung sederhana itu adalah makhluk agung dari kahyangan. Purbasari menunduk, matanya berkaca, menyadari bahwa cinta sejati tak mengenal rupa. Purbararang gemetar, hatinya campur aduk antara malu dan takut. Ia baru sadar bahwa yang ia hina ternyata utusan langit sendiri. Sang Hyang Guruminda menatapnya dengan mata penuh ampunan, bukan kemarahan. "Dendam hanya akan menenggelamkan jiwamu," katanya lembut. Kata-kata itu menusuk kalbunya, membuat Purbararang terisak, bukan karena takut, tapi karena menyesali hatinya sendiri. Purbararang berlutut di hadapan adiknya, meneteskan air mata untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. "Maafkan aku, Purbasari," ucapnya lirih. Suaranya bergetar seperti daun diterpa angin. Purbasari mendekat, memegang tangan kakaknya dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kak. Semua ini hanyalah pelajaran agar kita mengerti arti cinta dan keikhlasan." Kata-kata itu membuat seluruh alam seolah ikut terdiam, menyaksikan dua hati yang akhirnya bersatu kembali. Sang Hyang Guruminda menatap mereka dengan bangga. Inilah kekuatan sejati manusia, bukan dalam kuasa, tapi dalam hati yang mampu memaafkan. Dari langit, bunga-bunga berjatuhan seperti hujan cahaya, menandakan restu para dewa. Purbararang menunduk dalam, dan sejak hari itu kesombongannya sirna. Ia bersumpah akan menebus segala kesalahan dengan melayani rakyat dengan tulus, seperti yang dilakukan adiknya selama ini. Raja yang telah lama menyesali keputusannya memerintahkan agar Purbasari dijemput kembali ke istana. Rakyat menyambutnya dengan haru,
memenuhi jalan dengan bunga dan doa. Purbasari datang bukan dengan kemewahan, melainkan dengan aura kedamaian yang membuat semua tunduk hormat. Lutung Kasarung kini kembali sebagai Sang Hyang Guruminda, berjalan di sisinya dengan langkah tenang dan agung. Istana Pasir Batang kembali bersinar, bukan karena emas atau permata, melainkan karena cahaya kebajikan. Raja memeluk kedua putrinya dengan air mata bahagia. Ternyata, cinta dan kesetiaan lebih berharga dari tahta dan harta, ucapnya lirih. Malam itu, seluruh istana diterangi ribuan lampu minyak sebagai tanda syukur. Para rakyat menari di halaman, menyebut nama Purbasari dengan penuh cinta. Di atas menara istana, bintang-bintang berkedip lembut, seolah ikut berdoa untuk kebahagiaan mereka. Beberapa hari kemudian, Sang Hyang Guruminda berbicara pada Purbasari